Halo para penggemar dan pecinta fisika. Kali ini saya akan menjelaskan konsep kecepatan relativistik modern berdasarkan teori relativitas. Kita tahu, dalam teori relativitas khusus, benda-benda yang kita bahas adalah benda-benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, di mana mekanika klasik, mekanika relativistik klasik, Galileo Galilei itu sudah tidak berlaku di sini. Jadi kita menggunakan konsep kecepatan relativistik modern. Nah, perhatikan gambar. Ini ada pesawat bergerak relatif terhadap bumi dengan kecepatan v. Anggap aja ini arahnya mendatar. Nah, terus kemudian ada rudal ditembakkan dari bumi melesat dengan kecepatan u relatif terhadap bumi dengan membentuk sudut theta terhadap horizon. Anggaplah yang horizon ini sebagai sumbu X. Jika kita ditanya berapakah kecepatan relatif benda api terhadap A atau kecepatan rudal terhadap pilot yang ada di pesawat, kita bisa selesaikan dengan cara seperti ini. Nah, U ini kecepatan rudal terhadap bumi ini harus kita uraikan ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Pada arah horizontal ini saya pandang sebagai sumbu X, sedangkan yang vertikal itu adalah sumbu Y. Jadi ini kalau saya gambar ya, ini vektor kecepatan rudal U. Nah, kalau ke arah sumbu X komponennya adalah UX, ke arah sumbu Y adalah UY. Kita bisa menguraikan dengan mudah komponen UX itu adalah U cosinus theta, sedangkan UY-nya adalah U sinus theta. Dengan menggunakan transformasi Lorentz ya, maka kita bisa membuktikan bahwa yang namanya kecepatan benda B relatif terhadap A yang ke arah sumbu X, saya sebut UX aksen, itu adalah UX plus minus V per 1 plus minus UX kali V per C kuadrat. Nah, perhatikan baik-baik di sini ya. Ini tandanya plus minus. Kapan plus, kapan minus? Pakai tanda positif ketika arah V ini berlawanan dengan arah komponen UX. Tetapi kalau sama arah, UX ke kanan misalnya, V-nya ke kanan, maka yang dipakai adalah tanda negatif. Karena tentu saja kalau kecepatan beriringan itu akan mengurangi kecepatan relatif, tapi kalau kecepatannya berlawanan itu akan menambah kecepatan relatif. Kalau belum jelas tanda plus minus, lihatlah video saya yang membahas tentang konsep kecepatan relativistik modern untuk benda yang bergerak sejajar dengan pengamat. Kecepatan relatif benda B terhadap A yang ke arah sumbu Y, ya, saya sebut sebagai UY aksen, itu adalah UY akar 1 min V kuadrat per C kuadrat ya, per 1 plus minus UE kali V per C kuadrat. Nah, C di sini tentu saja kecepatan cahaya dalam vakum 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon gitu ya. Nah, sedangkan kecepatan pesawat B menurut A secara keseluruhan adalah U aksen sama dengan akar UX aksen kuadrat plus UY aksen kuadrat. Jadi sekali lagi ya, kalau UX aksen itu kan kecepatan relatif yang ke arah X saja. Kalau UY aksen kecepatan relatif ke arah Y saja. Tetapi kalau U aksen berarti kecepatan relatif B terhadap A. Ya, secara keseluruhannya. Nah, sedangkan UX ya, UX itu adalah kecepatan relatif benda B yang ke arah X terhadap orang yang ada di bumi. Nah, sedangkan V itu kecepatan pesawat relatif terhadap bumi atau orang yang di bumi. Sedangkan UY adalah komponen kecepatan B ke arah Y relatif terhadap pengamat yang ada di bumi. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Saya beri contoh soal yang pertama. Ini ada pesawat bergerak mendatar dengan kecepatan V 0,2 akar 2C terhadap bumi. Sedangkan ada rudal di sini ditembakkan miring membentuk sudut 45 terhadap horizon dengan kecepatan 0,4C terhadap bumi. Yang ditanyakan berapakah kecepatan rudal terhadap pesawat. Caranya kita uraikan dulu kecepatan rudal ini ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Nah, yang ke arah X itu berarti kita anggap yang horizontal, sedangkan yang ke arah Y itu kita anggap sumbu vertikalnya. Nah,
Kalau kita uraikan, maka UX itu dapatnya adalah U kosinus 45 derajat. Lah, U-nya sudah tahu itu ya. U-nya 0,4C dikalikan cos 45 setengah akar 2. Sehingga dapatnya 0,2 akar 2C. Nah, sedangkan UY-nya itu adalah U sin 45 derajat depan sudut. Kebetulan karena ini cos 45 dengan sin 45 itu sama kan, setengah akar 2, sehingga hasilnya sama 0,2 akar 2C. Nah, setelah kita uraikan seperti ini, maka kita mencari berapa kecepatan relatif UX ya, komponen kecepatan ke arah X terhadap pengamatnya yang ada di pesawat. Ya, jadi ini tanyakan berapakah kecepatan rudal terhadap pesawat, berarti pengamatnya dianggap di pesawat, bendanya itu rudal di sini yang diamati ya. Jadi UX aksen itu adalah UX, perhatikan di sini komponen UX dengan V itu sama arah. Nah, kalau sama arah itu akan mengurangi kecepatan relatif. Jadi UX ini dikurangi V dibagi dengan 1 min UX kali V per C kuadrat. Perhatikan kalau yang atas min, yang bawah pasti min, yang atas plus, yang bawah pasti plus. Itu sinkron ya. Jadi UX-nya itu 0,2 akar 2C. Nah, sedangkan V-nya di sini adalah 0,2 akar 2C. Nah, ini saya bagi dengan 1 min, UX-nya 0,2 akar 2C, V-nya 0,2 akar 2C, gitu kan ya. Nah, terus kemudian kita bagi dengan C kuadrat. Nah, ini yang atas perhatikan ya, 0 hasilnya itu ya. Nah, yang bawah 1 dikurangi 0,2 akar 2 kalikan 0,2 akar 2. C-nya ini soalnya bisa dicoret, sehingga hasilnya 0,08. Nah, 0 dibagi sesuatu, jelas hasilnya adalah 0. Jadi UX aksen itu sama dengan 0. Oke, ini sudah saya simpan hasil kecepatan relatif komponen rudal ke arah X terhadap pesawat ya, terhadap pengamat yang ada di pesawat. UX aksen itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari UY aksen. UY aksen tadi menurut transformasi Lorentz adalah UY akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dibagi dengan 1 min UX V per C kuadrat. Nah, ini kita tinggal memasukkan aja berarti ya. Jadi UY-nya 0,2 akar 2C ya kan, kali akar 1 min. Nah, ini dikurangi V per C di kuadrat. Tapi V per C-nya lihat ya. Ini ya, V per C-nya itu adalah 0,2 akar 2. Jadi ini harus di kuadrat. Nah, karena ini kuadrat ya. Jadi V per C-nya dikuadratkan dibagi dengan 1 min UX-nya tadi berapa? Ini ya. Tapi tadi sudah kita hitung bahwa UX kali V per C kuadrat sama dengan yang tadi ya, yaitu 0,08. Kan itu hasilnya tadi ya. Nah, ini hasil hitungannya berapa? Ini kan 0,08 ya. Jadi 1 dikurangi 0,08 lalu diakar. Nah, kalau diakar hasilnya 0,96 ya. Kalau ini hasilnya 0,92. Jadi kalau dianggap akar 2 itu sekitar 1,4. Di sini hasilnya adalah 0,3C. Itulah kecepatan relatif rudal ke arah sumbu Y dilihat dari pengamat yang ada dalam pesawat. Kita sudah menemukan UX aksennya itu 0, UY aksennya itu 0,3C. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapakah kecepatan rudal terhadap pilot yang ada di dalam pesawat atau relatif terhadap pesawat. Jadi, U aksennya itu adalah sama dengan akar UX aksen kuadrat ditambah dengan UY aksen kuadrat. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini UX aksennya itu 0 ya. Jadi ini 0. 0 kuadrat plus UY aksen dikuadrat. Sehingga hasilnya U itu adalah sama dengan UY aksen. Jadi kalau begitu hasilnya 0,3C. Inilah kecepatan relatif rudal terhadap pesawat. Contoh soal nomor 2, ini ada pesawat bergerak mendatar, kecepatannya relatif terhadap bumi adalah 0,6C. Terus kemudian ada roket
melesat dari bumi vertikal ke atas dengan kecepatan 0,4 C relatif terhadap bumi. Yang ditanyakan berapakah kecepatan roket terhadap pesawat. Nah, ini kita harus menguraikan dulu komponen benda yang diamati, yaitu roket. Karena di sini kan pertanyaannya berapakah kecepatan relatif roket terhadap pesawat. Berarti roket bisa dianggap benda, pesawat itu adalah pengamatnya. Jadi kita uraikan dulu komponen kecepatan roket yang diamati. Ke arah Y, yaitu U sendiri ya automatically, karena dia bergerak ke arah vertikal, berarti arah U-nya itu ke atas, seperti itu, vertikal, maka U ke arah Y ya, U itu sendiri yaitu 0,4 C. Kalau UX-nya itu jelas 0, karena dia sejajar sumbu Y. Jadi komponen ke arah X-nya tidak ada. Nah, sedangkan kecepatan pesawat relatif terhadap bumi sudah diketahui 0,6 C. Jadi kalau kita mencari berapakah kecepatan relatif komponen roket ke arah X terhadap pesawat, itu sangat mudah sekali. Jadi UX aksen itu adalah UX ditambah dengan V dibagi dengan 1 plus UX kali V per C kuadrat. Kenapa ini kok pakai plus ya? Jawabannya karena pengamat dengan benda itu mendekati, saling mendekati. Jadi pakai plus ya, itu akan menambah kecepatan relatif. Jadi kalau begitu UX-nya saya masukkan 0, V-nya adalah 0,6 C. Ini saya bagi dengan 1 plus 0 kali V 0,6 C. Kita bagi dengan C kuadrat. Nah ini hasilnya adalah 0,6 C. Kenapa? Karena ini 0 kan? Ini 0 ini. 0 ditambah 1 kan 1. Jadi 0,6 C. Sedangkan kecepatan komponen relatif roket yang ke arah sumbu Y terhadap pesawat itu adalah UY aksen sama dengan UY dikalikan dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat dibagi dengan 1 plus UX kali V per C kuadrat. UY-nya kita masukkan yaitu 0,4 C lalu dikalikan dengan akar 1 min V per C-nya itu 0,6. V per C 0,6. Jadi saya masukkan 0,6 lalu kita kuadratkan. Kan ini ada kuadratnya ya. Dibagi dengan 1 plus sama dengan ini ya. Perhatikan ini hasilnya adalah 0. Ini sama persis. Jadi ini hasilnya 0. 0 kali 1 dibagi C kuadrat. Nah sekarang ini kalau kita teruskan hasilnya adalah 0,4 C dikalikan dengan ini hasilnya kan 0,8 ya. 0,8 dibagi dengan 1. Jadi hasilnya adalah 0,32 C. Karena ini dibagi dengan 1. Nah ini kita sudah menemukan UX aksennya adalah 0,6 C, UY aksennya 0,32 C. Kalau ditanya berapa kecepatan roket terhadap pesawat yang bergerak mendatar itu, berarti yang ditanyakan adalah U aksen yaitu akar UX aksen kuadrat ditambah dengan UY aksen kuadrat. Jadi ini akar 0,6 C di kuadrat ditambah dengan itu 0,32 C di kuadrat. Nah, ini C kuadrat bisa keluar. Jadi dari tanda akar seperti ini, berarti yang dalam tinggal 0,6 kuadrat ditambah 0,32 kuadrat. Nah, ini memang tidak sederhana karena kalau Anda hitung nanti ketemunya 0,68 C. Nah, inilah kecepatan relatif roket terhadap pesawat atau terhadap pilot, pengamat yang ada di dalam pesawat. Physics is very easy and fun.